Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Puji serta syukur marilah kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga Allah limpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Tes enggak usah pakai. Ya. Ya baik. Ya baik, ibu-ibu mohon izin saya sebagai pembawa acara pada hari ini kita bersyukur kedatangan Ibu anggota DPD RI Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu Ibu Agita Nurfianti SPSI. Beliau adalah Komite 3, anggota Komite 3 DPD RI yang membidangi beberapa bidang seperti sosial, kesejahteraan sosial, pendidikan, agama, kesehatan, budaya, pariwisata, dan sebagainya. Dan pada kali ini beliau ingin bersilaturahmi dengan ibu-ibu kader PKK, kader Posyandu, PAUD, dan ibu-ibu lainnya. Agenda pada hari ini adalah mendengarkan aspirasi dari ibu-ibu sekalian. Barangkali ada kendala atau permasalahan atau unek-unek dalam menjalankan program dan kegiatannya masing-masing bisa disampaikan ke Ibu Agita. Dan Ibu Agita ini secara rutin beliau mengadakan rapat kerja dengan berbagai kementerian, berbagai Pemda, baik provinsi, kabupaten, kota, dan harapannya permasalahan ini bisa disampaikan ke pihak-pihak terkait untuk mendapatkan penyelesaian. Demikian pengantar singkat dari saya. Selanjutnya kepada ibu-ibu di sini boleh memperkenalkan sebagai apa, namanya siapa, dan bertugas apa. Sementara itu dipersilakan, terima kasih. Siapa dulu, mangga? Bu Ayunya tadi ada ininya, oh iya, udah saya tadi Bu Ayunya lagi main sama temen. Silakan. ngisi dulu aja. Oh iya, Perkenalan dulu ya. oh dari Bu Agita dulu aja kali ya. Atau dari Ibu Agita, ya silakan. Ya silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Terima kasih untuk tuan rumah yang sudah menyediakan tempatnya. Terima kasih. Hari ini kita bisa bersilaturahmi di sini, berkumpul di sini. Saya Agita Nurfianti, anggota DPD RI Provinsi Jawa Barat. Untuk Provinsi Jawa Barat ini ada 4 anggota, semua provinsi ada 4 anggota. Jawa Barat itu ada Pak Alfiansyah Komeng, Ibu Anyarina, Ibu Jihan, dan saya Agita. Kebetulan saya ada di Komite 3. Komite 3 membidangi salah satunya ini kesehatan. Makanya di sini saya kumpulkan ibu-ibu Posyandu, kader PKK, ini mungkin berkaitannya ini dengan kesehatan di Posyandu. Dan alhamdulillah hari ini juga saya membawa sedikit PMT untuk Posyandu di sini. Ada PMT balita dan PMT untuk ibu hamil gitu. Nah, untuk di sini ada dari PAUD juga ya. Iya. Oh iya, jadi di sini ada bukan kesehatan tapi ada pendidikan juga berarti ya. Ya, ya untuk yang kesehatan mungkin yang untuk Posyandu itu ya saya bawa, mungkin nanti bisa jadi PMT ketika kegiatan Posyandu misalnya nanti kan bisa diolah dari biskuit ini. Mangga itu mah saya serahkan ke kader di sini gitu. Bagaimana mau di ininya pemberiannya seperti apa gitu, apakah akan diolah untuk jadi pembagian makanan PMT atau itu kan dalam satu dus itu ada isinya, ada kepingan-kepingannya lagi, bungkusan kepingannya lagi, apa mau dibagikan langsung gitu ke orang tuanya atau seperti apa, itu memang enggak, saya serahkan ke kader PKK itu yang ibu hamil
mungkin kalau yang untuk ibu hamil ini cukup banyak ya, bawa berapa dus, mungkin nanti bisa dibagikan langsung saja kalau yang ibu hamil, mangga nanti mau diolahnya seperti apa sama ibu hamilnya gitu. Ini ada beberapa ibu hamil ya? Ini Ya, berapa depan? Ada berapa? Ibu hamil juga. Iya, mangga dibolehkan Nambah Yang ya. ngurusnya yang ketiga. Anak enak. Iya, gitu, seperti itu. Mungkin untuk Pak Ud juga mungkin nanti bisa sampaikan mungkin seperti apa program Pak atau mungkin ada kendala apa atau seperti apa dari baik dari Posyandu maupun dari Pak Ud, mangga dipersilahkan untuk kita sharing aja mungkin ya. Sebelumnya izin ibu-ibu, kita waktunya ini singkat hanya sampai azan zuhur karena pada zuhur sudah ada pertemuan lagi dengan DKM Al-Ittihad. Jadi mari kita manfaatkan waktu yang sedikit ini. Silakan ibu-ibu perkenalkan diri dan sampaikan ada aspirasi apa. Yang punya Pak Ud dan punya TPA. Ketua kadernya. Oh iya. Tadi saya sudah sampaikan ini ya beberapa ini Itu PMT Bu juga. mengenai PMT yang saya bawa ini, nanti saya serahkan aja sama kader. nanti Kita seperti taruh apa di posyandu ya. pembagiannya, ya, mau diolah dari kader kemudian diberikan udah dalam bentuk makanan lain gitu, atau misalkan kepingan atau seperti apa. Kalau untuk yang ibu hamil mungkin bisa langsung diberikan jadi hamilnya juga boleh. Sebelumnya pernah biskuit ya Bu ya? Iya, Sebelumnya pernah dapat, cuma sekarang udah berhenti ya. Yang berhenti ada ya. larangan biskuit katanya info-infonya campuran gitu loh. itu yang produksi tahun 2024. Nah iya itu. Ya. Nah terus habis itu sekarang terakhir kemarin ada bantuan lagi yang anak gizi kurang dari puskesmas dapat susu SGM 4 dus ukuran 400 gram. Karena memang masih ada yang sampling di sini ya. Ada stunting mah nggak ada, Yang cuma di gizi kurang. desanya aja. Tapi satu desa mah ada yang Satu desa ada. stunting. Ya, mungkin kalau misalnya ada yang gizi kurang ini, biskuit ini bisa dikasih Iya. lebih banyak ke, ya diatur lah sama ibu kadernya. Kayak kita biasanya PMT kalau anak yang gizi kurang, kalau yang normal kan telur 1 gitu Pak, cuma kalau dia bisa 2 atau 3 kita kasihnya gitu. Ya, mungkin ini juga memang disarankannya untuk diolah gitu. Jadi kan bisa jadi puding atau bisa jadi makanan lain gitu. Jadi diolah dulu gitu untuk enggak. konsumsinya gitu. Jadi itu bisa awet dong ya, bisa berkali-kali. Ada biasa mah Bisa, oh jadi untuk diolah lagi gitu Iya, ya. jadi kan ini kan bentuknya biskuit. Biskuit, Nanti oh, bisa biskuit puding, puding. Oh, iya. gitu. Jadi Mau nanti campur ya. ya kan kalau makan gini terus kan Iya, mungkin mau bosan bosan. ya. Ibu hamil juga sama bisa diolah Kreasikan. gitu. Jadi Ibu hamil dapet tuh Bumi. Iya. enak sih rasanya, susu banget ah. Iya. Kan penasaran kita kan kadernya jadi kita cobain dulu. Kita cobain. Pengalaman hampir andang kayaknya. Ya mungkin kalau dikonsumsi gitu terus kan bisa bosan ya, kalau tiap hari mungkin bisa divariasi gitu. Seperti itu. Enggak, yang lain mau tanya dulu. Dari itu Perkenalkan, nama saya Ibu Istiqomah. Saya perwakilan dari guru TPK ya. Masuk juga ya ini pendidikan Bu ya? Iya. Iya. Alhamdulillah TPK kami sudah berjalan sekitar 11 tahun di wilayah sini juga. Terus alhamdulillah murid kami juga sudah sekitar 70 anak. Selama ini yayasan kami itu berjalan pendidikan dan juga sosial. Kalau pendidikannya di TPK, kalau sosialnya alhamdulillah sudah berjalan Jumat Berkah setiap 2 minggu sekali. Kemudian santunan anak yatim. Santunan anak yatim sudah berjalan perdana, yang mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi. Nah kemudian yang saya ingin saya ingin untuk bimbingan dan arahan dari Ibu yang terhormat, Ibu Akita, tentang perizinan dengan dinas terkait. Jadi kendalanya kami agak sulit untuk melancarkan perizinan itu, izin operasional dan lain-lain itu. Kemudian minta dukungan dan arahannya untuk menghubungkan dengan mitra CSR. Dengan mitra CSR mungkin Ibu sebagai anggota dewan kan pasti banyak ininya ya, kolaborasinya banyak, punya kenalannya pasti ya. Jadi tentang
yang punya perusahaan-perusahaan yang punya CSR yang mungkin di sekitaran Jawa Barat, sehingga itu bisa ini membantu kami dalam pelaksanaan pendidikan TPQ, mungkin bisa membantu dalam fasilitas anak-anak. Selama ini kan kendalanya kami tidak ada yang bantu gitu. Masih mandiri. Jadi untuk misalnya dari anak-anak aja, jadi dapatnya dari anak-anak aja, tapi namanya untuk pengajian biasalah Bu ya, anak-anak gitu. Ya gitu, nanti mohon dukungannya, mohon bimbingannya, dan mohon arahannya dari Ibu yang terhormat. Dari PAUD boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nia dari TPA Al-Ittihad Masjid, sekaligus menganggap guru PAUD Al-Ittihad yang berada di luar. Dan ini rekan saya, Ibu Linda. TPA dan PAUD itu berdiri udah dari tahun 2011 Bu, alhamdulillah. Cuman kalau untuk PAUD sempat off kemarin itu, dan baru berjalan lagi tahun ini. Dan kayaknya masih ada terkendala untuk bahan ajarnya kayaknya Bu. Bahan ajar. Ya, kayak bahan edukasi gitu kan yang buat PAUD-nya. Dan Infocus kayaknya kita lagi butuh Infocus untuk TPA itu. Kalau muridnya ada berapa banyak? Muridnya alhamdulillah PAUD kayaknya karena kemarin tuh telat, ini bukan karena sempat off, terus tahun ini baru lanjut lagi, jadi alhamdulillah baru 6 orang karena telat emang kemarin woro-woronya gitu kasih informasinya. Iya, jadi udah banyak yang daftar di luar. Karena sempat ini juga ya, off juga ya. Iya, kemarin tuh perbaikan gedung. yang tadi dibicarakan Bapak ya. Iya, Kita perbaikan gedung kemarin ya, jadi kan Yang masih tadinya mau buat berantakan. pertemuan kita tadinya Bu di situ, tapi karena kejauhan takutnya yang kesana juga susah. Dulu kan pernah dipakai buat posyandu. Di saat kita sasaran tuh bisa 80, yang posyandu jadi cuma 11 orang, 15 orang. Kalau acara jauh, tapi kalau di tempat yang tadi yang kita pakai itu lumayan, masih 30, 40 masih datang. Jadi bisa dijangkau sama yang lain. Nah, ini punya apalagi Jadi dimanfaatkan buat ini, buat PAUD kan Bu. Buat PAUD di situ ada berapa tahun ya? 3 tahun kayaknya, lebih kurang di situ. Sama yang sekarang ini. Ya. Ya, PAUD-nya dari 2011 sih. Tadinya di masjid, sekarang pindah di sana. Pindah di sana emang muridnya kayaknya nggak banyak gitu kan. Nggak kayak waktu di masjid gitu. Di waktu dulu lebih banyak ya. Ya, waktu di masjid banyak ya, mungkin karena emang jaraknya jauh kan. Saya salah satu anak orang tanam Alhamdulillah. saya mulai pengajaran agak senggang ya, agak sukar karena ada jarak juga gitu kan. Kalau di dalam ini kan udah kejangkau, kayak buktinya kayak posyandu juga kan. Alhamdulillah pindah ke sini, pinjam tempat di situ kan. Alhamdulillah. Kalau dulu PAUD-nya masih di dalam Bu, PAUD kita ini semenjak ini jadi muridnya kurang ya. Waktu di masjid masih rame sih. Iya, masih bisa ditinggal pindah-pindah deh. anak-anak, dianterin deh pulang sendiri masih bisa. Karena harus jemput ya, antar jemput emang. Ya emang terkendala itu udah Bu, bahan ajar gitu kan. Cuma mungkin lingkungan juga masih ini kan, masih perlu ada pembenahan lagi gitu. Ruangan juga masih satu ruangan. Jadi kalau itu kadang belajar kalau bosan di dalam kita ke terasnya gitu ya, paling gitu aja. Mungkin jauh beda aja karena sama-sama TPQ jadi jauh beda. Kalau PAUD-nya ada tempat mainnya? Ada perosotan, ada jungkat-jungkit Terasnya sih ada. alhamdulillah luas ya. Luas ya. Untuk terasnya untuk bikin ruangan sebetulnya terkait sama dengan istilahnya terkait perizinan, kita juga lagi menjajaki gitu ya. Dan kita karena di bawah yayasan Masjid Al-Ittihad, jadi kita ngikutin juga gitu
Posyandu ada yang mau disampaikan? Paling kalau posyandu itu kita kekurangan yang ada laptop ya Bu ya, sama kan gedung kita nggak punya karena posisinya pasung kayak Pak RW bilang tadi aja kan susah, pengurusannya susah. Kalaupun ada ya kita nunggu hibah atau orang yang mau ngasih. Ternyata kan hibah juga kita belum ada info ya Bu ya, ada yang mau menghibahkan atau tidak. Jadi sementara pakai situ. Terus kita butuh laptop karena sekarang guna semuanya aplikasi ya, update. Begitu nimbang pun langsung ke EPPGM, kita Siga Mobile gitu-gitu. Terus kalaupun pakai handphone Android pun nggak bisa yang di bawah iOS 12 Bu. Jadi harus di atas, aplikasinya nggak masuk, jadi mentah-mentah. Nggak bisa. Kalau yang 12 ya, tapi kalau yang udah 13, 14 itu masih bisa. Cuma terus sekarang juga apa-apa kan semuanya terikat karena kan siklus hidup ya dari kalau posyandu kan. Jadi NIK itu digunakan buat ini, jadi kita pendataan semua itu ya udah berdasarkan keluarga itu ya di satu kakak itu semuanya sekarang sudah online. Pendataan EPPGM pun kita laporan tiap bulan itu paling telat tanggal 25 ya. Kebetulan kemarin laptop saya error, punya dia error, Mama Ita juga error. Ya udah kita bingung, jadi pakai handphone bisa Bu, cuma kan karena dia kolomnya besar, balik ke sini satu. Biasanya kalau kita pakai laptop kan kita copy, kita excelin dulu kan, langsung ketik kita upload gitu kan cepat. Kayak kemarin sampai tanggal berapa di Segorama itu kata puskesmas sendiri nanti akan ada pengajuan ya, mudah-mudahan sih bisa ditembuskan ya Bu ya, pengajuan tiap posyandu akan mendapatkan fasilitas kan laptop, tapi kita juga nggak tahu kapannya dulu. Cuma itu juga baru kemarin dimintain data posyandu. Info-infonya sih seperti itu. Kalau untuk posyandunya sudah ILP belum? Belum kita. Belum ya? ILP hanya ada di RW 16. Posyandu di sini pun hanya ibu bayi balita dan ibu hamil, kita nggak ada lansia. Oh, nggak ada lagi. Karena takut. RW 17 ada lansia. Ini 16. Kalau 17 ada lansia, dia malah kalau 17 lebih banyak sih Bu, lebih komplit. Dia bank sampahnya juga aktif. Terus dia ada apa sih kalau kunjungan dari dinas segala macam lebih ke dia kan. Terus ada dokter hewan segala macam, dia juga ada pemeriksaan itu. Kalau kita sih kayaknya jarang di itu yang mau ditengok. Ya kan, Kenapa tuh? Karena Kendalanya perumahan. perumahan. Padahal RW 17 perumahan. Blok C. Kenapa dia bisa? Tapi nggak tahu, mungkin lebih aktif apa gimana ya Bu ya, karena kita mulai aktif ini mulai sekarang ya Bu. Kalau dulu alasannya ada aja deh, kalau kumpulan di Pak Lurahnya ya RT-nya nggak datang, RW-nya nggak ada, jadi yang kena imbasnya tuh pokoknya kita kudu datang. Kadang tuh kudu datang harus ada deh gitu. Palingan gitu kita mah antar gedung, alhamdulillah kalau buat kursi meja gitu-gitu mah kita ada, karena sebelumnya kan ada ADD ya. Kesehatannya udah ada. Udah dapat dari dinas juga kita semua Komplit lengkap. ya, Cuma ya gitu timbangan. Bu, timbangannya rada error. Digital. Yang digital. Digital. Itu. Yang dapat samaan itu dari dinas semua. Itu masalahnya di bawahnya kan ada itu tuh apa? Ada tempelan itu apa sih besoknya kita nah? Ganjel. Kalau itunya lepas, jadi nggak itu apa nggak cocok timbangannya, jadi kita tetap pakai digital yang biasa. Jadi gitu aja sih kalau dari alat-alat itu. Kalau Potensi pembagian kita nggak ini punya ya. Pembagian makanan yang posyandu itu Posyandu gimana? kita lancar dapat dari bantuan itu per 3 bulan, tapi jadi ya kita nombok dulu untuk uang 300.000 per bulan. Tapi sasaran kita tiap bulan kita bikin tuh 50, 60, anggarannya satu anak tuh 5.000 sampai 6.000. Jadi tetap Berapa anak? kita posyandu kita tuh sasaran kita 86. Tapi yang hadir ya 40 lawannya. Vitamin A mungkin Bu, kalau vitamin A kita banyak. Banyak ya. Kalau ada Jam 12 juga mas. Ya betul. Kalau hari-hari biasa mah palingan 30-40 udah paling banyak. Itu kendalanya cuma itu doang Ibu. ibu hamil berapa banyak? Ibu hamil yang terdata 6. 6. Kadang-kadang kan yang ibu kerja yang
jarang ketemu. Kita kadang-kadang nggak tahu Bu, tahu-tahu dia melahirkan udah gitu. Padahal tiap ada kita mau pendataan tuh kita selalu share, ayo ibu-ibu siapa nih yang pada diem kayaknya takut. Kadang-kadang suka nanya, emang di data mau dapat apa sih Bu? Kadang sekarang kayak Siga Mobile pendataannya kan emang harus foto rumah tampak depan sama kamar mandi. Jadi anggapan orang udah foto begitu pasti mau dapat bantuan. Padahal kan kita cuma verifikasi, nanti kan otomatis tuh di dalam data itu kalau keluarga dengan bantuan udah ada tulisannya Bu. Keluarga dengan bantuan gitu. Kalau dia bilang aku nggak pernah dapat bantuan, padahal di aslinya kita udah tahu gitu. Oh iya gitu aja. Tapi kalau keluarga genting gitu-gitu udah warnanya beda. Jadi yang normal putih, ada yang pink, ada itu udah ada udah tahu. Otomatis kalau yang ada bantuan pun tanpa kita minta foto rumahnya dia udah ada terupdate rumah dia dan kamar mandi. Itu sebenarnya sih semuanya udah serba online ya Bu ya. Udah digital. Cuma penyalurannya yang belum. Iya, kita cuma terkendala di situ aja sih. Kalau Posyandu sama gedung itu aja. Yang agak berat gedung ya. Soalnya kalau ada tempat sih kita pengajuan ke desa sih kita dapat anggaran 80 juta untuk bangun. Asal kita ada tanah wakaf, sertifikat. Jadi kalau ibu ada punya mau beli rumah di sini mau hibahin kita bangunnya minta ke desa Bu. Tapi tanahnya dari ibu. Dananya ke desa. Dananya yang bangun desa. Tempatnya aja sih. Ada gitu. Kalau mau diwakafin kita bisa. Itu tuh tengah-tengah kios itu. Iya ini Ya, strategis itu. Bapak dagang yang. Iya. Iya. Kan ada kok. Ini ruko yang itu kan sudah nggak terpakai tuh. Ruko sini nih, gang ini kosong. Itu kan saya berbengkalai. Pemasaran nih. Iya, tapi harus dibeli. Itu kan sasarannya yang tadi punya dan iya, kita itu strategis dari RT 1 RT 2 dari tengah-tengah itu ini lurus sekali. Iya, saya lihat kan bagus. Kalau di sini nggak ada lansia sih tapi ya. Lansia sih ada Bu. Tapi nggak posyandunya. Pos bindul ya. Posyandu. Saya pernah ditunjuk yuk sama Mak Iya dari lansia itu. Cuma saya itu kan nggak boleh buat jabatan di desa. Karena sudah memegang pemerintahan Mas masyarakat di BKMT juga. Jadi saya juga punya orang lain aja. Harus satu-satu. Lansia tapi kalau hanya untuk membantu. Ya, sekarang maksudnya kerja posyandu kan sosial ya. Iya. Kita kan emang gak bilangnya memang ada anggarannya buat kita kader. Ada Tapi orang- hanya inti 5. Kalaupun kita keteter ya kita nggak mau karena posisinya kita 5 dapatnya umpamanya sebulan kita dapat 250 bagi 50.000 kita sebulan itu turunnya 2 bulan sekali. Kalau kita keteter butuh kader bantu lain kasihan kalau nggak dibagi lagi kan. Ya udah mending kita udah pokoknya sepakat nih berlima maksimal udah bagi sebisa mungkin. Itu kalau yang masak buat posyandu ini sama. Ganti ya. Jadi hari bulan ini umpamanya aku, bulan besok sih itu Sophie atau siapa. Kalau umpamanya mau berapa macam ganti-ganti. Yang rebus telur siapa, yang bikin sup siapa, yang siapa gitu. Nanti kita packingnya di posyandu. Karena kan posyandunya dibersihinnya sebulan sekali. Posyandu tadi di Yang pendopo tadi. tadi. Udah itu aja sih. Untuk yang Bumil, dari Bumil, dari keluarnya Ya enggak, boleh nanya aja Pak di luar. itu ya nggak apa-apa, yang lain juga nggak apa-apa. Ya kayak sekolah ada kegiatan aktivitas itu berlaku buat negeri aja apa buat semuanya gitu karena anaknya kan di IT jadi ada kegiatan aktivitas ke luar gitu ada nggak boleh ada kegiatan itu. iya masih ada gitu Di negeri suami. IT itu berlaku buat negeri aja larangan gubernur buat larangan negeri aja apa semua SD, SMP, SD masih ada gitu kegiatan aktif kelas gitu. Memang ini dari gubernur ya Ini nyari siapa? misalnya kota Bandung. Nih ada orangnya. Kalau kota Bandung boleh gitu. Menurut wali kotanya ya
diperbolehkan oleh wali kotanya dengan syarat tidak memberatkan orang tua. Kemudian ada memang tujuannya untuk edukasi. Jadi masih diperbolehkan. Jadi itu sebenarnya fleksibel, mungkin bisa dibuat kesepakatan juga mungkin dengan kalau di Bogor dengan ini kabupaten mungkin dengan bupatinya gitu. Jadi enggak yang memang tidak yang saklek nggak boleh banget itu enggak juga, tapi dan itu juga kalau misalnya ada yang tidak ikut nggak boleh berpengaruh pada apapun, nilai kehadiran itu nggak ada hubungannya gitu, jadi tidak akan berpengaruh gitu. Misalnya anaknya nggak ikut nanti nilainya jadi kurang, nah itu nggak boleh seperti itu. Jadi kalau misalkan keberatan tidak ikut itu ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalaupun misalnya tetap ada kegiatannya dengan persyaratan tidak memberatkan orang tua gitu, dan itu juga kegiatannya untuk edukasi gitu. Di beberapa tempat masih diperbolehkan. Karena kadang-kadang nggak suka itu tapi harus bayar. Iya, biasanya Nah, gitu. Itu udah ikut bayar. Iya, udah ikut bayar. Jadi mau nggak mau harus ikut karena kan udah Sayang bayar. bayar. Gitu. Oh itu berarti jadi wajib ya. Jadi Iya, jadi wajib. Satunya jadi wajib. Iya. Yang disebut memberatkan orang tua Nah, ya. iya. Memberatkan yang memberatkan orang tua. Karena kondisi Iya. kan sekarang saat ini seperti ini. Kondisi Ya, jadi boleh itu ada kegiatan itu asal itu syaratnya itu tadi. Kalau yang di Bandung ya itu ada memang ada pernyataan dari wali kotanya, asal tidak memberatkan orang tua, asal kegiatannya itu ada untuk edukasi gitu. Kemudian tidak ada pengaruh pada nilai atau kehadiran siswa gitu. Jadi mungkin untuk di sini karena saya juga belum tahu bagaimana kebijakan dari Pemda setempat, bisa dikonfirmasi dulu ke sekolahnya gitu, atau nanti bisa diteruskan ke dinas pendidikan. Yang lain juga kalau mau naik BPJS ada disuruh gimana sakit ngomong aja. Bagi punten perihal nanya masa sekolah ya, kan di Bilabong itu jauh ke sono ke sini. Nah, yang udah-udah tuh kita kalau main zona-zonaan suka nggak dapet gimana caranya gitu maksudnya. Biar nggak Kalau untuk SPMB ya berarti ya, kalau untuk SPMB itu kan kemungkinan untuk tahun depan pun masih sama seperti yang kemarin, misalnya ada donasi domisili, afirmasi, yang prestasi gitu seperti itu. Cuma bedanya kan untuk yang tahun ini ada TKA-nya ini loh. Jadi TKA ini yang akan menjadi poin lebih si anak gitu. Jadi ketika dia zonasi domisili tapi TKA-nya nilainya tinggi, itu akan jadi lebih prioritas juga gitu. Jadi kalau dulu kan TKA tuh ada, tapi ketika udah daftar ya, misalnya kita daftarnya prestasi, nanti udah daftar prestasi terus ada TKA di sekolah tersebut gitu, di sekolah yang dituju atau di sekolah mana gitu ya. Kalau sekarang kan serentak memang semua anak mengikuti TKA gitu sebelum jalur masuk lewat jalur mana itu udah TKA dulu gitu. Jadi itu untuk mengganti nilai rapot sih sebetulnya, supaya lebih ada daya saing dari anak-anaknya, supaya lebih mau belajar. Jadi supaya kalau TKA-nya nilainya tinggi juga itu akan berpengaruh juga untuk domisili prestasi. Jadi dari prestasi juga nanti ada poin lagi kalau TKA-nya tinggi, misalnya masuknya jalurnya prestasi non akademik, misalnya dari seni atau olahraga gitu kan. Nah nanti dari TKA-nya itu dilihat lagi, TKA-nya ini kalau nilainya tinggi ya itu yang akan lebih diprioritaskan gitu. biasanya kalaupun nggak pakai jalur prestasi ada bantuan nih, maksudnya kayak kan anakku pengen sekolah ke kota gitu, sedangkan kita kabupaten kayaknya susah banget. Kemarin di Kayu Manis aja tuh yang di 16 ketendang lagi gitu. Nggak usah jauh-jauh di kabupaten SMP 1 Bojong jauh nggak dapet lagi karena kita di Bilabong kejauhan. Cimanggis aja banyak yang nggak dapet. Zonasi ya
Maksudnya kayak tahun ini tuh selain dari nilai, karena yang udah masih nggak bisa juga, masih main domisili, main zonasian gitu. Sedangkan di Pilabung tuh hitungannya ke sini jauh, ke sono jauh gitu. Iya, favoritnya negeri, sekolah favorit negerinya jauh-jauh ya. Iya, Tapi karena kalau itu swastanya tujuannya memang untuk menghilangkan yang namanya sekolah favorit gitu. Jadi supaya semua sekolah itu sama lah gitu, nggak ada sekolah favorit gitu. Tujuannya maksudnya itu, tapi memang agak susah ya menghilangkan nama sekolah favorit itu pasti masih tetap dikejarin. Pengennya ke kota, pengennya ke kota, cuman nggak dapet yang di dekat, paling dekat aja. Ya nggak dapat, nggak dapet. apalagi ke kota. Mungkin nanti bisa jadi ini lagi ya, pertimbangan lagi apa jarak zonasinya diperbesar atau seperti apa, atau kuota zonasinya diperbanyak gitu. Cuma kalau yang kemarin itu kan diperbanyak dari prestasi, itu diperbanyak prestasi akan Presentasinya ya. ya presentasi kuotanya itu. Kalau MBG gimana Bu? Ada yang dari MBG, ya Bu, tuh kemarin kamu wakilin kita satu sekolah. Ini apa SD atau SD Bu. MBG-nya tuh Ngawur. agak ngawur gitu kok, kayak asal matang gitu loh Bu. Kapan itu tuh ada ayamnya itu kayak ada yang jalan kayak tadi gitu, punya anak Ada saya. yang jalan. Ada yang apa? Ada orang kayak gitu. Tapi punya anak saya sih enggak. Cuma kalau sebagian ada. Terus teman-teman tahu. Dia katanya gini, ya udah nanti aja buat petugas MBG-nya katanya gitu. Tapi makin kesini awal-awal sih MBG-nya rasanya enak. Makin kesini kok ini. Emang dibawa pulang? Kalau punya saya, anak saya dibawa pulang karena Bawa anak pulangnya saya bawa bekal bawa bawa kotak. kotak, bukan sendiri. Ompreng. Karena memang kan dari sekolahan itu diwajibkan membawa tempat makan. Jadi dimakan nggak dimakan nanti di tempat kan kosong gitu. Jadi mau nggak mau kan semenjak kejadian itu anak-anak udah enggak, aku bekal aja gitu. Nah otomatis kan nggak kena ke anaknya tapi ke mamahnya. Tapi ternyata mamahnya lama-lama protes. Nah ini kok lama-lama rasanya nggak karuan ya gitu. Jadi ketahuan mamanya tahu rasanya kan gitu. Kenapa ya lebih praktisnya nih, ini mungkin bener kata Kang Dedi gitu. Jadi ya udah aja kasih aja 15.000 ke orang tuanya per hari gitu. Jadi mereka dimasakin seperti apa gitu. Ya, Buat keramaian Bu KJP. ya pro dan kontra itu pasti ada positif dan negatif. Iya, kan kita dapat data ya, katanya hari ini tanggal ini menunya Menunya ini. dari dapur tuh, Kemarin Bu. ada menunya nggak masuk, salah satu menu di situ nggak masuk kayak susu gitu nggak masuk. Susunya Oh jadi ada update menunya ya setiap minggu? Jadi tetangga ini Mama Septi tuh Iya, Mama dapur, Septi tuh. orang dapur apa bukan? Bukan. Oh, tetangganya. Dia kompletnya ada dapur. Iya, ada emang dapur gitu. gitu. Di share Itu Bu sih timnya. keluhannya sih ya alhamdulillah kadang tuh kayak buah kelengkeng, anggur tuh kemakan, buah-buah kayak gitu. Cuma kadang kayak tumisannya itu asal matang gitu, kayak pas dibuka Udah bau. udah bau gitu. Saya nggak tahu masaknya dari jam berapa. Toge Bu. Anak-anak tuh tumis toge sama pokcoy ya kemarin jadi satu ya. Yang lucu kemarin tuh bukan lucu ya Bu, yang ada gimana tuh? Apa Saya ya? nggak mau kecelakaan tapi takut dosa. Ini Apa ya? kemarin itu pepa itu loh Bu, daun Daun apa? singkong, Daun padangan. singkong, padangan gitu, tapi nggak, mendingan kalau anak-anak kasih aja kayak keripik Nah, bayam gitu aja ya. betul. Nah itu mah Daun singkong. nggak ada bumbunya, nggak ada beda daun singkong. Direbus Itu doang. Iya, direbus saja. Anak-anak ya suka. Itu mah menu menu orang yang tua masak. ya buat makan sambal. Jadi iya Ada padangan. celak sambel itu. Ada celak sambel aja dulu. Dapurnya dekat sini ada. Ada. Ada Dapurnya di di blok anak-anak. blok C emang. Blok E sih, di blok Iya, di yang depan. apa ada dekat itu loh yang dekat Atau Yasin. Tapi sebenarnya kalau begitu ada ahli gizinya nggak sih? Ada. Setiap dapur Ada. Tapi kalau ada kenapa nggak? Takutnya dok itu ahli gizinya koas nggak Bu? Oh, Jangan salah loh, kok aku KKN. KKN ya KKN. Iya, karena aku pada koas loh. KKN takutnya asal aja. Jadi sebenarnya itu kalau dari yang udah saya datangi ya, jadi mereka itu
mencicipi juga setiap makanan itu pagi-pagi tuh udah dites dulu makanannya sama ahli gizi itu kan setiap hari gitu. Nah, kalau misalnya ada yang kayak belatung atau apa gitu, ya kalau misalnya brokoli ada bulatnya itu wajar ya, karena kita juga yang masak sendiri di rumah ada aja masih ada yang nyelip gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya mungkin nanti saya ini dulu ya, mungkin ke Kemenak atau kemana untuk perizinan ininya ya, nanti diinformasi lebih lanjut mungkin. Kemudian untuk Pak CSR-nya juga ya CSR-nya juga nanti saya ini ya, saya info kalau sudah ada. Oke. Kemudian untuk Pak Bud, kalau alat ini apa Bu? Alat belajar? media ajarnya ya. Media aja Pak, buat mainannya di dalam gitu. Mainan ini ya, mainan edukasi gitu ya, seperti itu ya. Oh ya. Mainan edukasi berarti ya yang ininya masih kurang gitu ya. Tapi kalau kayak buku gitu Bu, bacaan Bu, buku cerita gitu ya. Karena kan kalau Pak Ud usianya masih usia berapa? Usia 3 nyampe 6 tahun. Oh ada 6 tahun juga ya, berarti ada yang sudah baca gitu juga udah ya. Ya mungkin itu bisa saya tampung ya Bu ya untuk ininya. Insya Allah ada bantuan. Insya Kemudian untuk yang ini nanti kalau misalkan ditemukan lagi, misalkan dalam MBG ada itu, sebenarnya itu adukan saja ke SPPG-nya paling nggak, atau enggak ke dinas kesehatan juga bisa gitu, karena nanti kalau misalnya memang ditemukan seperti itu akan diperiksa gitu apa penyebabnya gitu, apa memang dari yang tidak bersih gitu, misalkan pengerjaan yang nggak bersih coba dicuci atau gimana, atau mungkin dari yang waktu pemasakannya terlalu dini lah gitu waktunya. Tapi kalau misalnya itu kan biasanya kalau dimakan udah rasa basi mungkin ya, nggak udah asem gitu kan mungkin. Seperti itu. Tapi aman-aman aja selama ini di sekolah. Tapi kalau mungkin masing-masing wilayah ya, kalau anak saya kita jual bagus-bagus terus. Ada SPPG-nya Tergantung dapur. Tergantung itu dapurnya ya. Iya. Jadi kan kalau sebenarnya kalau standarnya sih pasti ada ya. Terus apa namanya harus seperti apa misalnya SOP-nya itu ada gitu sebetulnya, tapi kan itu mungkin ada SPPG yang tidak menjalankan SOP-nya, ada yang mungkin kalau kendala menu berbeda mungkin nggak mendapatkan bahan baku itu pada saat itu gitu, rencananya itu tapi kan ternyata nggak ada mungkin bahan bakunya gitu. Kalau untuk ya itu kalau ada yang basi yang itu laporin aja, bilang aja kan, supaya jadi perbaikan juga untuk SPPG tersebut supaya nggak terjadi lagi. Sama itu Bu, minta tolong ditembusin yang kursi roda ya Bu. Oh kursi roda. Karena emang lagi membutuhkan banget. Saya pengajuan itu kursi roda dari bulan 6 ke dinas, ke desa, dinas apa? Kesehatan atau sosial dan kesehatan. Dua-duanya. Lewat Bu Jamini itu kan orang dinas sosial. Kalau dia sama dia terus diterusin ke ibu bagian dinas kesehatan. Menunggu terakhir sih kayaknya aku kira udah mulai ada titik lah gitu ya. Udah minta oke, fotoin yang sakit, kakaknya, ininya, nanti ditunggu. Dari bulan 6 itu sampai sekarang belum turun. Berapa biasanya maksudnya permohonan itu berapa? Kalau dari RW butuh berapa Bu? Itu tuh untuk warga. Ini tuh ya untuk warga, tapi kemarin tuh aku pengajuan karena emang ada anaknya Bu RT 3 kandung juga. Itu kan gak sakit karena emang nggak, posisinya dia udah nggak bisa jalan. Jalan kan bisa, cuma harus dipapah. Jadi kalau mau itu susah, jadi harus Sama apar kan ya? apar gitu. Ada oksigen itu yang Pak RT tadi. Baik. Mungkin aspirasi yang ada tadi mungkin bisa saya tampung dan bisa saya teruskan nanti ketika rapat dengan kedinasan dan kementerian.
Terima kasih banyak ya Ibu ya. Udah hadir. Ya, baik ibu-ibu karena nambah lagi wajah ya, Kita mau karena waktunya sudah azan zuhur, sayang sekali sebenarnya sih masih ingin bersilaturahmi, tapi waktu tidak memungkinkan, masih ada agenda lain dan Ibu Agita juga akan kembali lagi ke Bandung untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya. Maka pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih banyak atas kehadirannya dan perhatiannya. Mudah-mudahan segala aspirasi masukan dapat mudah-mudahan mendapatkan penyelesaian terbaik. Dan kita akhiri dengan foto bersama. Saya sebagai pembawa acara pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.